Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agil Novita dari kelas 1G Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi presentasi saya yang berjudul Ejaan yang disempurnakan atau Ejaan Standar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Baik, sekarang saya akan menyampaikan materi presentasi saya. Ejaan adalah penggambaran bunyi, bahasa atau kata kalimat dan sebagainya dengan kaidah tulisan atau huruf dan standarisasi dan mempunyai makna. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu 1. Aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fenom dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua, ada aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Dan yang ketiga, aspek sintaksis yang menyangkut penandaan ujaran berupa tanda baca. Ejaan yang disempurnakan atau EYD merupakan susunan ejaan bahasa Indonesia yang telah distandarisasikan. Berlaku mulai tahun 2009 sampai tahun 2015. Sedangkan Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI merupakan ejaan bahasa Indonesia terbaru dari sepanjang sejarah ejaan bahasa Indonesia, yaitu sejak disahkan pada tahun 2015. Sejarah perkembangan ejaan standar bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Sebelum EYD, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau sekarang Pusat Bahasa pada tahun 1967 mengeluarkan ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh Panitia Ejaan Malindo. Para pelaksananya pun terdiri dari Panitia Ejaan LBK juga dari Panitia Ejaan Malaysia. Panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Kesimpulannya, ejaan yang disempurnakan kini telah diperbarui menjadi Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI yang termuat di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Ejaan Bahasa Indonesia merupakan kaidah cara menggambarkan atau melambangkan bunyi-bunyi ujaran atau kata, kalimat, dan sebagainya. Dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu atau pemisah dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Oleh karena itu, meskipun sebagian orang telah menerapkan kaidah-kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita juga turut mulai membiasakan diri menggunakan aturan-aturan penulisan baku yang baik dan benar sesuai ejaan bahasa Indonesia. Karena bahasa merupakan cerminan dari karakter seseorang individu dan sebuah negara. Ada 15 aturan tanda baca yang benar sesuai standar Indonesia. Yang pertama, ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Contoh, saya suka makan nasi, titik. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, saya menjual baju,
celana, koma, dan topi. Yang ketiga, ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam makin larut, titik 2. Kami belum selesai juga. Yang keempat, tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Contoh, kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga, titik 2. Kursi, meja, dan lemari. Yang kelima, ada tanda hubung. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh, seperti anak-anak, berulang-ulang, atau kemerah-merahan. Yang keenam, ada tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar kalimat. Contohnya, Wikipedia Indonesia, tanda pisah. Saya harapkan tanda pisah akan menjadi Wikipedia terbesar. Yang ketujuh, ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan ia berangkat? Tanda tanya. Yang ke-9, ada tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Contoh, alangkah mengerikannya peristiwa itu, tanda seru. Yang ke-10, ada tanda kurung. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Contoh, bagian keuangan menyusun anggaran tahun kantor yang kemudian dibahas dalam RUPS atau buka kurung rapat umum pemegang saham tutup kurung secara berkala. Yang 11, ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Contoh, Sapurba tanda kurung siku D dengan dengar bunyi gemerisik. 12. Tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahasa yang tertulis. Contoh, tanda petik, saya belum siap, kata Mira. Yang ke-13, ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contohnya, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Yang ke-14, ada tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contoh, nomor .7 garis miring PK garis miring 1973, Jalan Keramat 3 garis miring 10, tahun anggaran 1985 garis miring 1986.
Dan yang terakhir, ada tanda penyingkat. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contoh, Ali tanda penyingkat, alikan kusurati. Tanda penyingkat kan sama dengan akan. Contohnya lagi, malamlah tiba atau malam telah tiba. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.